Pemirsa, batik Jumputan memiliki keindahan motif yang menawan dan tak kalah dengan teknik batik lainnya. Bahkan keindahan motif batik Jumputan mulai banyak digandrungi. Nah, rekan kami Dinal Apriansyah akan mengulas bagaimana proses pembuatan batik Jumputan yang ada di salah satu rumah batik di Kota Binjai. Saksikan keseruannya dalam liputan berikut. Dalam upaya pelestarian batik sebagai warisan bangsa, saat ini sudah banyak sekali inovasi yang dilakukan. Seperti di salah satu tempat pembuatan batik di Kota Binjai yang akan saya kunjungi ini pemirsa. Penasaran seperti apa? Mari ikuti saya. Batik adalah salah satu seni kriya bernilai tinggi yang sudah dikenal sejak dahulu. Batik juga merupakan keragaman budaya dan identitas Indonesia. Seiring berkembangnya zaman, batik tidak hanya menjadi pakaian saja, melainkan sebagai bahan kerajinan dengan beragam inovasi teknik pembuatannya. Coba Anda lihat pakaian, topi, dan lembaran kain batik Jumputan ini pemirsa. Cantik dan menarik kan? Inilah buah kreativitas seorang ibu rumah tangga bernama Dina Aulia Mayasari. Perempuan usia 31 tahun ini merupakan perajin dan pendiri rumah batik Jesi Bori Binjai. Di rumah batik ini, ia membuat batik dengan beragam jenis teknik seperti batik tulis, jumputan, ekoprint, dan lainnya. Kali ini, saya berkesempatan mengunjungi rumah batik yang berada di Kelurahan Pujidadi, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai ini. Saya bertemu Kak Dina, sapaan akrab sang pendiri rumah batik. Ia mengajak saya belajar membuat batik Jumputan. Kenapa kami memilih batik Jumputan? Karena teknik pengerjaan batik ini terbilang tidak sulit. Ditinjau dari beberapa literatur, batik yang memiliki motif unik ini berasal dari Tiongkok dan mengalami akulturasi loh. Sebelum memulai membuat batik, terlebih dahulu Kak Dina menjelaskan teknik membatik serta alat dan bahan apa saja yang digunakan dalam pembuatan batik ini. Banyak yang bilang kalau tidak menggunakan lilin itu bukan batik. Tetapi kita sendiri Indonesia ini dengan beragam budayanya, dengan adanya difusi kebudayaan atau alkulturasi kebudayaan, tentu saja itu akan ada yang namanya budaya-budaya baru atau dalam batik sendiri itu adalah model yang baru. Yang mana memang tetap mempertahankan tradisi negara kita, tradisi Indonesia, lalu dimodifikasi dengan teknik-teknik luar seperti itu. Nah, si Bori sendiri itu kan dia tekniknya berasal dari Jepang. Di tahap awal, Kak Dina mengajari proses pembuatan motif batik Jumputan. Media yang digunakan untuk membuat motif batik Jumputan adalah kelereng dan karet gelang. Kelereng dibalut dengan kain, kemudian diikat menggunakan karet gelang. Ikatan karet gelang inilah yang akan membentuk motif ketika kain diwarnai. Seperti motif bunga, bulan sabit, segitiga, dan motif lainnya. Setelah kain diikat, kain dicelupkan ke dalam wadah yang berisi cairan pewarna tekstil dan cairan pengikat warna. Proses ini juga tak kalah penting pemirsa, sebab disinilah kita bebas memilih warna seperti apa yang akan diterapkan di kain batik. Pemirsa, seperti inilah proses pembuatan batik Jumputan. Sama seperti halnya membuat batik tulis yang membutuhkan kesabaran dan ketekunan untuk menghasilkan motif yang indah. Tidak hanya memproduksi batik sendiri, Kak Dina juga kerap membuka kelas pelatihan membatik di rumah batiknya ini.
Ia akan mengajari orang yang mau belajar membuat batik secara gratis dengan syarat para peserta membawa kain sendiri. Jeswita Yundariantono misalnya, gadis usia 16 tahun yang juga seorang putri batik remaja Indonesia Sumut tahun 2023. Jeswita adalah salah seorang binaan Kak Dina yang kerap berlatih sejak beberapa bulan terakhir. Bersama sang ibu, ia berlatih membatik dengan beragam teknik. Nah, jadi tanggapan JJ, ini termasuk jarang sekali ada rumah batik di Kota Binjai. Jadi hal seperti ini nih harus kita lestarikan supaya batik-batik Binjai juga bisa terlestarikan di Indonesia dan Sumatera Utara juga. Ternyata pembuatannya tidak segampang yang JJ pikirkan, dan itu memang benar-benar ada prosesnya dari mulai mengikat-ikat karetnya sampai tangannya merah, terus mulai dari mewarnai dari berbagai warna, menyatukan warna dari berbagai 3 dasar warna. Seru sih, Kak. Pelatihan itu sebenarnya saya buat dari lanjutan yang mana memang ilmu ini harus dibagikan, ilmu ini harus bermanfaat gitu kan. Nah, makanya sebenarnya saya secara pribadi sering buka kelas gratis sebenarnya. Kelas gratis yang mana memang peserta bawa sendiri media belajarnya, alat dan bahan saya sediakan di sini, sama-sama kita belajar. Nah, semuanya itu memang berawal dari ilmu ini harus terus bermanfaat, berkesinambungan, dan memang saya inginnya ini tuh jadi lebih berkembang gitu, yang mana ketika saat usaha ini berkembang, orang banyak harus tahu kan gitu. Meskipun teknik batik jumputan berasal dari negeri tirai bambu, teknik ini dapat berkembang di Indonesia melalui akulturasi budaya antara teknik dengan kebudayaan di Indonesia. Sehingga batik jumputan memiliki motif yang khas dengan budaya Indonesia. Sekian program Bingkai Sumatera, selalu jaga diri Anda dimanapun Anda berada. Tetap semangat menyebarkan kebaikan, saya Windy Nenggolan pamit, sampai jumpa.